Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ibu-ibu, sobat Konita semua, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan meskipun kita hanya bertemu di depan layar kaca, tapi mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan Amin. kita selalu istiqomah untuk senantiasa mengkaji ilmu Allah. Amin. Amin Allahumma amin. Salam serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Ibu-ibu, sahabat Konita yang dirahmati oleh Allah, nggak terasa hari ini kita sudah masuk di episode yang ke-21. Ya, hari ini sudah masuk episode 21. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di setiap Jumat sore ini, dan hari ini kita akan membahas sebuah topik kekinian nih, saya pikir ini ya, yaitu cara bagaimana mengajarkan syariat kepada anak-anak kita. Kenapa saya sebut kekinian? Karena hari ini syariat ini benar-benar adalah sebuah solusi yang memang menjadi solusi terbaik bagi hidup kita, dan kelak di akhirat kita akan ditanya, kita sudah mengajarkan syariat kepada anak. Baik Ibu rahimakumullah, untuk menambah keberkahan dari forum kita sore hari ini, mari kita awali dengan bacaan Al-Quran suratul Fatihah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillah Ibu-ibu. Di sini sudah ada pembicara kita, Ustadzah Dr. Faiza Rosida. Bagi ibu-ibu yang baru saja hari ini bergabung, saya perkenalkan, beliau adalah seorang dokter dan sekaligus, ini jarang-jarang nih ya, ada seorang dokter yang juga daiyah, dan beliau termasuk adalah public speaker yang selalu konsen dalam mengupas tentang persoalan-persoalan perempuan, persoalan keluarga, dan juga persoalan generasi. Baik Ibu-ibu rahimakumullah, langsung saja saya persilakan kepada Ustadzah Dr. Faizah Rosida untuk menyampaikan materinya. Silakan Dok. Terima kasih Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini Allah perkenankan kembali kita bisa hadir dalam majelis ilmu kita, kajian Muslimah Tangguh, yang insya Allah ini adalah episode yang ke-21, berarti kita sudah bertemu selama 21 minggu. Nanti insya Allah di akhir pertemuan saya ingin mengumumkan sebuah penawaran begitu ibu-ibu ya, yang bisa ibu-ibu ikuti untuk bisa melanjutkan mengkaji Islam ini dan lebih intensif ya. Dan kira-kira gambarannya ke depan majelis kita ini seperti apa nanti, itu akan berbeda dengan majelis intensifnya. Untuk hari ini marilah untuk kita tidak lupa menyanjungkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Semoga dengannya kita dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat beliau, dan orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau hingga yaumil kiamah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang insya Allah kalau dibilang
kita sudah tahu, itu juga mungkin tidak semuanya. PowerPoint saya ini kira-kira jadi setengah jam sebelum acara kita mulai, ini ada banyak, ada sekitar lebih dari 30, sehingga nanti mungkin untuk menyampaikannya juga tidak bisa terlalu panjang untuk penjelasan setiap slide-nya. Ternyata kemudian kita bisa menemukan penjelasan atau tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah terkait dengan bagaimana metode mengajarkan syariah ini kepada Ananda atau kepada orang lain. Kalau kemudian kita adalah para pengemban dakwah yang menyampaikan syariah, maka metode ini pun bisa dipakai ya. Jadi tidak hanya untuk kepada anak kita, tapi juga bisa kepada murid kita, kepada jamaah-jamaah majelis taklim yang kita punya, ataupun kepada siapapun yang menerima seruan kita untuk terikat kepada syariah. Jadi ini seharusnya, bahasan hari ini seharusnya memang sudah menjadi satu pengetahuan yang siapapun yang mengaku muslim seharusnya sudah tahu. Akan tetapi tidak kita pungkiri dan harus kita akui bahwa memang justru banyak dari kita yang mungkin malah baru kali ini begitu mempelajari atau mencari tahu, ada nggak sih cara mengajarkan syariah itu yang sudah dituntunkan oleh Islam, dituntun oleh Rasulullah. Ternyata ada. Jadi tidak masalah seandainya pun ini adalah ada sebuah keterlambatan, karena yang baik itu memang bukan orang yang tidak pernah salah, tetapi ketika dia bersalah, dia kemudian bersegera bertaubat dan memperbaiki kesalahannya. Nah, semoga kita termasuk yang jenis manusia yang terbaik ini tadi. Ketika salah, yang ngakui ada salah, ada kelalaian, tapi kemudian kita akan bertaubat ya. Tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, kita segera menghentikan kesalahan tersebut, dan ke depan kita akan memperbaikinya. Ini sebagai pengantar 3 slide pertama, saya ingatkan kembali hubungan syariah dengan identitas kita sebagai seorang mukmin. Kenapa kok kemudian saya perlu atau kita merasa perlu mengajarkan syariah ini? Kenapa harus syariah? Maka itu tidak bisa dilepaskan dari profil kita, dari pengakuan kita bahwa kita adalah seorang mukmin, orang yang beriman. Ketika kita mengaku kita itu beriman, Allah mengatakan di dalam An-Nisa 65 itu bahwa dinafikan keimanan kita itu. Kecuali kita yang pertama menjadikan Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus atas segala persoalan yang kita perselisihkan, yang mana yang dimaksud dengan menjadikan Muhammad sebagai hakim di sini adalah menjadikan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu syariahnya itu sebagai pemutus, sebagai hakim, sebagai solusi atas apa yang kita perselisihkan. Konsekuensi kedua, kita diakui sebagai orang yang beriman itu kalau setelah kita tahu penjelasan syariat terkait dengan pertanyaan kita, permasalahan yang kita cari jawabannya, sudah disampaikan begini jawabannya, A, B, C, maka kita menerima penjelasan tersebut tanpa ada rasa keberatan sedikit pun dan kita menerimanya dengan sepenuh hati. Maka dari An-Nisa 65 ini kita mendapatkan sebuah kesimpulan yang sangat jelas bahwa kalau kita mengaku beriman, maka kita harus melaksanakan syariah Islam secara kafah. Dan di ayat yang lain satu lagi, Al-Baqarah 208, karena ini adalah ayat yang kemudian menyebutkan di sana kata-kata Islam dan kafah dalam satu ayat. Dan diserukannya untuk berislam secara kafah itu kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Yang diseru adalah orang-orang beriman. Diseru ngapain? Diseru untuk masuk ke dalam as-silmi kafah. As-silmi itu adalah Islam. Secara apa? Secara kafatan. Nah, sudah pernah saya bukakan tafsir dari ayat ini. Hari ini saya nukil satu saja, tafsir Jalalain. Yang di sana kemudian menjelaskan
Yang dimaksud dengan kafah, kalau fisilminya itu, silmi itu adalah al-Islam itu sendiri. Sementara kafatan itu adalah hal atau keadaan dari minas silmi, keadaan dari masuk ke dalam Islamnya itu. Bagaimana kafatannya itu? Ai fi jami'i syara'ihi, yaitu dalam seluruh syariatnya. Nah, saya sengaja menukilkan yang Jalalain karena ada kalimat syariatnya ini. Jadi kafah itu masuk Islam ke dalam kafah itu, masuk Islam secara kafah itu adalah masuk Islam terikat kepada seluruh apa-apa yang disyariatkannya. Beriman itu konsekuensinya adalah berislam kafah. Berislam kafah itu ternyata maksudnya adalah melaksanakan seluruh syariatnya. Nah, karena kita harus melaksanakan seluruh syariatnya, maka mengetahui syariat Allah itu yang seperti apa saja, mengatur apa saja, bunyinya apa saja, mana yang itu diwajibkan, mana yang itu terlarang, mana yang itu dianjurkan, mana yang dianjurkan untuk ditinggalkan, ya, mana yang itu dibolehkan untuk memilih. Ya. Syariatnya itu harus kita ketahui, maka kita harus belajar. Sebelum kita bisa beramal, kita harus tahu dulu. Untuk bisa tahu, kita harus belajar. Dan karena kemudian dikaitkan dengan kewajiban pendidikan, pengasuhan anak-anak merupakan tanggung jawab utama dari orang tuanya. Kemarin sudah saya terangkan bahwa prinsip pendidikan dalam Islam itu dari sisi pelaku, maka penanggung jawab utamanya adalah kedua orang tuanya. Maka karena kita harus juga mendidik anak-anak kita untuk juga masuk ke dalam Islam secara kafah, berarti mereka juga harus terikat kepada syariat secara kafah. Maka menjadi kebutuhan dan kewajiban atas kita adalah kita selain belajar, kita juga mengajarkan syariah ini. Itulah mengapa kemudian kita hari ini mencari tahu bagaimana metode mengajarkan syariah ini pada Ananda. Nah, reminder yang kedua, sebelum kita nanya kepada metode-metode, cara-cara yang diberikan oleh pakar psikolog atau pakar parenting atau siapapun yang lain, kita sudah diberitahu oleh Allah, sudah diberikan kabar oleh Allah bahwa Allah itu telah menjadikan Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai sebaik-baik teladan bagi kita. Di dalam Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul, sungguh telah ada pada diri Rasul Muhammad itu uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang-orang yang dia itu mengharapkan pertemuan dengan Allah, dia berharap untuk bertemu dengan hari kiamat, dia mengingat Allah dengan banyak menyebutnya, zikir, menyebut namanya dengan banyak. Ini artinya adalah orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah itu adalah suri teladan terbaik bagi siapa? Bagi kita, orang-orang yang beriman. Beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, mengimani bahwa kita harus senantiasa beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan zikrullah atau mengingat Allah. Itu berarti kita yang sebenarnya diseru atau diminta untuk mengikuti atau menjadikan Rasulullah sebagai teladan terbaik bagi kita. Nah, bagaimana Rasulullah melakukan pengajaran dan pendidikan ini kepada para sahabat? Kalau kita lihat dengan mencermati output ya, hasil didikan beliau yang itu nampak dari para sahabat-sahabat beliau, profil sahabat-sahabat beliau, kita bisa meyakini dan teryakinkan bahwa Rasulullah memang juga teladan terbaik dalam hal menjadi guru yang melakukan pendidikan dan pengajaran syariah ini kepada kita. Karena kalau kita lihat
profil para sahabat beliau itu dalam hal akidah, keyakinannya sangat kuat. Bagaimana mereka memiliki keyakinan akan akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Bahwa Allah itu adalah maha berkuasa atas segala sesuatu. Sumber dari segala kekuatan itu adalah dari Allah. Sehingga ketika kemudian mereka itu melakukan perjuangan itu tidak dipengaruhi oleh seberapa banyak besar jumlah mereka dan seberapa besar jumlah musuh mereka, seberapa lengkap persenjataan yang mereka punya atau perbekalan yang mereka punya. Apakah kemudian ini adalah perintah yang berat atau ringan? Tidak. Jadi mereka benar-benar memiliki keyakinan bahwa ketika kemudian Allah yang telah menghidupkannya itu memerintahkan untuk melakukan satu aktivitas A, B, C, maka mereka sami'na wa ata'na langsung berangkat dan melakukan yang terbaik. Nampak profil para sahabat itu syahsiah Islam yang kuat itu dalam akhlak-akhlak yang luar biasa indahnya, luar biasa bagusnya. Dalam hal mengutamakan saudaranya yang lebih membutuhkan, bahkan dalam situasi sulit ketika perang gitu ya. Ada mendengar, dia sebenarnya sangat kehausan ketika mendengar ada saudaranya yang kemudian teriak mengatakan air itu, dia tidak ragu untuk bawa ke sana dulu. Dia lebih membutuhkan daripada saya dan seterusnya. Itu kita bisa lihat ada kemudian para sahabat yang isar ya, mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan ketika menjamu tamu, padahal makanan itu ya untuk keluarganya ya hanya yang disampaikan untuk tamunya itu. Bagaimana kemudian mereka berlaku seolah-olah mereka juga ikut makan dengan mematikan lampu supaya tidak terlihat, lalu kemudian membersamai sang tamu makan, luar biasa. Atau kemudian mereka berlomba-lomba untuk melakukan sedekah besar-besaran meskipun mereka tidak dalam keadaan orang yang bermewah-mewah dalam kekayaan misalkan. Loyalitas mereka kepada Islam, kepada Rasul, pengorbanan mereka, semangat dakwahnya, perjuangannya luar biasa. Kita bisa melihat bahwa dengan melihat profil para murid hasil didikan Rasul, kita bisa tahu bahwa Rasul memang teladan terbaik untuk mengajarkan syariah ini kepada kita. Karena para sahabat itu yang mengajarkan syariah kepada mereka ya Rasul Muhammad SAW. Nah, kepancet. Meneladani metode Rasulullah mengajarkan syariat. Kalau kita lihat secara umum Rasulullah itu ketika saya tulis di sini metode, sebenarnya ini lebih cocoknya itu disebut sebagai sebuah uslub, gitu ya. Uslub atau cara yang tidak harus dipakai semua, tapi dia merupakan sebuah pilihan bagi kita untuk mengambil mana yang menurut kita paling pas, paling baik, paling tepat untuk situasi tertentu, untuk tempat tertentu, untuk objek dakwah ataupun murid tertentu. Gitu ya. Maka kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu metode beliau dalam mengajarkan syariah ini tuh sangat indah, macam-macam gitu ya, unik, paling baik dan paling berpengaruh bagi jiwa manusia. Kita bisa melihat metode yang diambil Rasulullah itu sangat situasional sesuai dengan realitas yang dihadapi. Ganti-ganti gitu ya. Ada kalanya beliau menggunakan metode 1, ada kalanya menggunakan metode 3, ada kalanya menggunakan metode 5 dan seterusnya. Ya itu tergantung siapa yang dihadapi. Menghadapi orang Badui, menghadapi anak-anak, menghadapi orang pejabat, menghadapi istrinya, itu berbeda-beda. Metodenya sangat beragam, situasional. Makanya saya katakan meskipun kita sebut sebagai metode di sini sebenarnya lebih pasnya ini adalah uslub ya, cara. Bukan metode yang berarti harus semua, karena ini merupakan metode berarti harus diambil semua, tetapi ini adalah uslub yang diajarkan oleh Rasulullah. Cara. Boleh diambil, boleh tidak, dan diambilnya memerlukan sebuah kecerdasan, sebuah kejeniusan untuk bisa memilih mana yang paling tepat. Nah, yang pertama ini adalah sesuatu yang sifatnya pasti. Ini memang dalam hal pendidikan ini termasuk prinsip bahwa sebelum kita mengajarkan atau
menyampaikan adanya tuntutan syariah yang harus diterapkan oleh anak kita, maka kita terlebih dahulu harus membangun dan mengokohkan akidahnya dulu. Karena bangunan Islam itu sendiri yang terdiri dari ada syariah yang macam-macam, itu sebenarnya bersandar kepada akar yang merupakan akidah. Nah, akidah itu dibangun paling basicnya adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Dan itu adalah syahadat, dan itu adalah ikrar atau pengakuan yang itu mewakili keyakinan yang dimiliki. Siapa dirinya, siapa Allah. Itu adalah akidah. Baru setelah kemudian akidah ini atau keimanan ini atau persaksian ini, baru kemudian ada perintah-perintah yang lain terkait dengan amal, mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji, puasa Ramadan. Maka kalau kemudian kita mau, sebelum kita mengajarkan anak itu untuk bergaul dengan benar dan tidak boleh untuk berzina misalkan, dia harus paham dulu kenapa kok kemudian saya harus mengikuti apa kata Allah dalam hal pergaulan ini. Kenapa kok saya harus nurut dengan definisi zina versi Allah atau versi syariat Islam? Siapa Allah? Memang Allah itu bedanya dengan manusia, dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan apa yang kemudian juga disebut sebagai Tuhan, itu apa? Itu harus selesai dulu. Itu adalah akidah. Bahwa Allah maha melihat atas segala apa yang dia lakukan. Bahwa Allah lah yang memberi mereka oksigen, yang memberi mereka segenap perangkat untuk menikmati hidup. Bahkan Allah yang memberi mereka hidup. Allah nanti juga akan meminta pertanggungjawabannya. Allah yang menyiapkan surga dan neraka sebagai sebuah perhitungan untuk menjamin keadilan bagi berjalannya keadilan bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Tidak hanya kehidupan dunia, tapi ada akhirat. Di sana ada surga dan neraka, ada malaikat-malaikatnya. Ada Rasulullah yang menyampaikan risalah dan petunjuknya. Ada ada kenikmatan-kenikmatan yang diceritakan luar biasa tentang kenikmatan surga, dan ada ancaman yang luar biasa mengerikan itu di neraka. Nah, itu harus gambar betul sehingga kemudian membuat mereka itu sudah tidak bertanya lagi, kenapa saya harus takut dengan Allah? Kenapa saya harus merasa perlu untuk taat kepada Allah? Kenapa kok saya harus sholat? Dan seterusnya itu sudah terjawab. Nah, termasuk bahwa kita bisa melihat bahwa Rasulullah melakukan proses pendidikan syariah ini disandarkan kepada akidah atau keimanan adalah ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bahwa Rasul mengatakan sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Yang diperintahkan oleh Rasul, maka ajaklah mereka kepada persaksian dulu. Ajaklah mereka kepada mengakui bahwa tidak ada ilah selain Allah. Atau kalau dalam riwayat yang lain, agar mereka mentauhidkan Allah. Baru setelah itu, kalau mereka sudah mentaati dalam hal tersebut, mereka sudah bersyahadat, baru sampaikan kalau Allah yang sudah mereka akui sebagai Tuhan itu mewajibkan pada mereka sholat 5 waktu. Memerintahkan kepada mereka membayar zakat, sedekah wajib. Jangan berbuat dolim. Takutlah kepada doanya orang yang terdolim, dan seterusnya. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, bahwa syariah itu yang datang dalam bentuk perintah dan larangan, perintah untuk melakukan satu perbuatan dan perintah untuk meninggalkan satu perbuatan, itu berarti larangan, atau perintah untuk memilih antara melakukan dan meninggalkan satu perbuatan. Itu semua digali dari sumbernya. Sumber hukumnya ini sudah pernah saya bahas juga dalam satu topik tersendiri. Silakan nanti Ibu membuka videonya, sumber-sumber hukum dalam Islam ya, kesempurnaan Islam sebagai jalan hidup, kalau nggak salah topiknya begitu.
Maka syariat itu digali dari sumber hukumnya, yaitu Al-Quran dan hadis atau Al-Quran dan sunnah. Maka yang kedua, merupakan prinsip yang kedua yang harus dilakukan itu adalah harus kita ajarkan sumber hukum ini, yaitu kenalkan Al-Quran dan hadis ini kepada anak-anak kita. Nah, nanti bagaimana cara mengenalkan Al-Quran itu nanti sesuai dengan tahapan proses belajar, sesuai dengan usianya. Kalau anak itu yang berkembang pertama kali adalah kemampuan simai atau pendengarannya, maka sebelum kita mengajarkan mereka tentang makna ayat-ayat yang dia baca, sebelum kita mengajarkan dia untuk bisa mengenal huruf-huruf Quran, kita memperdengarkan dia dulu tentang Al-Quran. Kita memperdengarkan dulu kepada dia tentang kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat thayyibah, apa kata Rasul, bagaimana ajaran Nabi, itu yang merupakan hadis. Rasul mengatakan seperti ini, Rasul melakukan seperti ini, itu biasa mereka dengar. Itu. Yang ketiga, nah ini adalah Rasul senantiasa mendidik itu dengan terlebih dahulu menjadi pelaku, menjadi orang yang bisa ditiru atau dijadikan teladan bagi murid-muridnya, memberikan keteladanan. Contohnya ketika misalkan Rasul memerintahkan kepada orang-orang beriman, para suami, agar mereka berbuat baik kepada istri mereka, pada keluarga mereka. Khairukum li ahli, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik pada keluarganya. Rasul kemudian memberi kabar, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah sebaik-baik orang yang berlaku paling baik kepada keluarga. Jadi ketika memerintahkan kamu jadilah suami atau ayah yang paling baik perlakuannya pada keluarganya, itu secara implisit yang mengatakan contohlah aku, Rasul, karena aku adalah orang yang paling baik perlakuannya kepada keluargaku. Nah, ini pemberian keteladanan, termasuk ketika dalam penerapan hukum. Ketika pada masa beliau ada pencurian yang melibatkan bangsawan, begitu ya, perempuan Mahzumiyah. Ini termasuk bangsawan atau pemimpinnya di masyarakat. Lalu mereka khawatir, wah nanti kalau mencuri terus dipotong-potongan lah bagaimana ini? Wong ini kan bukan rakyat jelata ini. Maka mereka kemudian kasakusuk berusaha untuk meminta agar hukuman tersebut tidak dijatuhkan oleh Rasulullah dengan mencoba mengirim orang yang dianggap oleh mereka itu akan bisa melobi atau membujuk Rasul agar tidak melakukan penjatuhan hukuman. Tapi ya bagaimana jawaban Rasul? Beliau mengatakan, bahkan langsung menggunakan nama anaknya sendiri. Demi Allah, kalau saja Fatimah binti Muhammad yang mencuri, law anna Fatimah binta Muhammadin sarqat, laqata'tu yadaha. Kalau saja Fatimah anak Muhammad yang mencuri, maka yang akan memotong tangan itu adalah aku sendiri. Berarti beliau tidak pernah ada sebuah keraguan dari siapapun yang diajarkan tentang syariah ini, bahwa memang itu diajari untuk diamalkan, dan beliau adalah teladan dari penerapan syariah yang beliau ajarkan tersebut. Itu prinsip yang ketiga. Yang keempat, ajarkan syariah ini secara bertahap. Bertahap itu jadi tidak sekali waktu langsung selesai semua. Maka itu dibutuhkan kesabaran. Kesabaran dari yang diajari, kesabaran dari yang mengajar. Gurunya harus sabar, muridnya juga harus sabar. Karena belajar memahami syariah ini tidak bisa langsung. Tidak bisa sekaligus langsung selesai, sekali duduk, selesai pulang dari majelis berarti kita sudah paham syariah. Tidak bisa. Tapi bertahap. Baik tahapan itu dalam hal materinya, gitu ya, tahapan materinya, tahapan waktunya, dan juga tahapan sesuai dengan usianya, tahapan usianya. Jadi misalkan Rasul memberikan sebuah arahan agar kita mengajarkan syariah sholat misalkan, itu enggak langsung dilaksanakan jebret gitu enggak, tapi 7 tahun itu sudah mulai sounding, diajarkan, anak kita itu kita
kenalkan bagaimana hukum sholat itu secara aslinya itu seperti apa, tapi dia belum terkategori melakukan maksiat ketika dia kemudian karena salah satu dan lain hal dia tidak melakukannya karena kecapean, kelelahan dan begitu, dia belum bisa sempurna, dia belum berdosa. Tapi sudah mulai diajarkan itu bacaan yang benarnya, sholat itu sesuai dengan waktunya. Mungkin sudah kita ajarkan tentang keutamaan di awal waktunya dan seterusnya. Itu mulai diajarkan berjamaahnya. Dan itu terus dilakukan sampai ketika sudah usia 10 tahun baru di situ kemudian ada diperkenalkan yang namanya punishment. Jadi ada tahapannya. Termasuk ketika Rasul mengajarkan kepada para sahabat, kalau para sahabat itu bercerita, Rasul itu ketika mengajari mereka itu enggak langsung semua begitu. Rasul mengajarkan kepada kami 10 ayat dan kami tidak mempelajari 10 ayat yang lain sebelum kemudian Rasul itu memastikan sahabat-sahabat itu ngerti dari apa yang sudah dipelajari dan kemudian ayat-ayat itu sudah diamalkan. Begitu. Seperti yang disampaikan di dalam hadis riwayat Ahmad. Maaf saya tidak bisa baca semuanya karena nanti panjang ya. Nanti ibu-ibu materinya bisa didapatkan di channel Telegram saya, akan saya share. Yang kelima, ini masih ada banyak ini. Ketika mengajarkan syariah ini, sampaikan sesuai dengan tingkat pemahaman dan kedudukan mereka. Bicara dengan siapa kita ini? Bicara dengan anak kecil, usia dini, pramumayyiz, mumayyiz, ataukah sudah akil? Bicara dengan siapa ini? Orang tua. Orang tua itu seorang yang lebih dekat atau lebih mudah ketika kita menggunakan diksi atau pilihan kata yang seperti apa, maka itu juga diperintahkan untuk meleh gitu loh. Kalau di dalam Al-Quran itu diperintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Bil hikmah itu dengan argumentasi yang kuat, argumentasi yang bagus, argumentasi yang bisa meyakinkan orang yang diseru gitu ya, yang mendengar. Itu kan berarti memastikan kita harus memilih mungkin contohnya untuk menerangkan apa yang kita sampaikan itu pas ya. Kosakata yang kita pilih juga pas gitu ya. Kemasan forumnya ketika menyampaikan juga mungkin berbeda dengan kalau itu anak-anak begitu. Mau itu hasanah ketika menyampaikan nasihat itu yang bagus, yang bisa mempengaruhi akal, membentuk mafhum, tapi juga menggerakkan hatinya, menggerakkan rasa yang dia punya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kemudian di situ ada sebuah jidal atau ada sebuah argumentasi yang saling bersaut-sautan disampaikan, maka harus saling berbantah-bantahan dengan cara yang baik. Maka ini menunjukkan bahwa berarti kita harus menyampaikan syariah ini sesuai dengan akal mereka, tingkat pemahaman yang mereka miliki. Kepada anak kita, kepada guru kita, kepada orang tua kita tentu berbeda. Yang berikutnya, metode mendidik dengan lemah lembut, dengan kelembutan. Ini sangat penting karena Islam menetapkan kelembutan ini, lemah lembut ini, ketika dia melekat pada apapun, maka dia akan mengindahkan. Tidak ada keburukan dalam kelemah lembutan. Justru kemudian kalau kita itu bersikap keras, lagi kasar, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kata Allah, lan faddu min hawlik. Justru mereka itu akan lari dari kamu, takut. Kok sedikit-sedikit kok langsung mengkafir-kafirkan misalkan, mengatakan sesat, tidak dengan penjelasan yang penuh kasih sayang, tapi dirasakan keras misalkan, dirasakan kasar gitu ya kan. Pendekatannya itu kita diperintahkannya melakukannya itu dengan lemah lembut. Contohnya misalkan pernah terjadi sebuah peristiwa ketika seorang Arab Badui. Ini kan Arab Badui itu digambarkan adalah orang dari pedalaman ya, yang dari pegunungan gitu ya. Mungkin dia tidak terlalu mengerti unggah-ungguh atau tidak
jarang yang kemudian mereka itu adalah dari kalangan terdidik gitu. Ketika kemudian dia menghadap Rasul di masjid itu, dia kencing di masjid itu. Para sahabat itu hampir saja marah begitu. Masjid yang oleh para sahabat itu dimuliakan, dijaga kesuciannya. Ini ada orang asing datang tiba-tiba langsung kencing begitu saja. Tapi Rasul tidak kemudian mengambil sikap marah atau keras atau kasar. Ya. Disuruh membiarkan sampai sang badui itu menyelesaikan hajatnya, lalu memerintahkan para sahabat untuk tinggal tuangkan saja air di atasnya itu untuk mensucikan dari najisnya. Jadi kalian itu diutus untuk mempermudah bukan untuk mempersulit. Demikian pula dengan hadis di bawahnya, nanti silakan dibaca sendiri. Yang berikutnya, metode yang bisa kita pakai, uslub yang bisa kita pakai, itu adalah dengan tanya jawab. Jadi mengajarkan syariat tapi dengan cara bertanya jawab. Dan ini memang juga diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah sendiri mengatakan bahwa ilmu itu laksana lemari. Wa mafatihuha as-su'al. Anak kuncinya itu adalah pertanyaan. Jadi disuruh bertanya. Maka karena itu bertanyalah. Bertanyalah kalian karena sesungguhnya dalam tanya jawab itu akan diberi pahala 4 macam. Penanyanya, orang yang berilmu, pendengarnya, dan orang yang mencintai mereka yang saling bertanya jawab untuk mengetahui ilmu. Nah, di hadis yang lain Rasul mengatakan bahwa obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Nah, sementara kalau contoh bertanya misalnya bagaimana? Kalau hadis itu misalkan ketika Rasul menanyakan kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah? Gitu kan? Lalu para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling tahu, lebih tahu. Lalu kemudian beliau menjawab, menerangkan, menjelaskan. Jadi dzikruka akhaka bima yakrahu fi ghaibihi. Kamu al-ghibah itu, gosip itu, ngerasani itu adalah ketika kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci di belakangnya. Itu tanya jawab. Dan Al-Quran banyak sekali memberikan contoh-contoh tentang cara pengajaran dengan tanya jawab ini. Yas'alunaka 'anir ruh wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya padamu tentang ruh. Katakan, jawab begini. Kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusannya Tuhanku. Kamu tidak diberi ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit. Atau yas'alunaka madza yunfikun. Mereka akan bertanya padamu, apa yang harus kami infakkan, apa yang harus mereka infakkan? Katakan, jawab. Atau kemudian pakai aro'aita, pakai kata-kata begitu. Aro'aital ladzi, begitu kan. Apakah kamu tahu orang-orang yang mendustakan agama itu? Atau alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Pakai kata-kata itu justru untuk kalimat tanya itu untuk membuat sebuah perhatian itu teralihkan, lalu setelah perhatian itu didapatkan, diajarkan, disampaikan ajarannya. Yang berikutnya, memalingkan, ada kalanya beliau Rasul langsung menjawab pertanyaan yang disampaikan, ada kalanya tidak langsung dijawab pertanyaan itu, tapi justru dipalingkan jawabannya kepada hal lainnya. Misalkan contohnya ini, ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasul tentang hari kiamat. Apa itu hari kiamat, wahai Rasul? Rasul nggak langsung menjawab, tapi justru beliau bertanya, wa madza a'dadta laha? Lalu apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Jadi membuat yang ditanya itu kemudian berpikir karena ditanya balik kan, apa ya yang sudah kami siapkan ya? Saya tidak mempersiapkan apa-apa kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian Rasul memberikan jawaban itu memulai dari apa yang dijawab oleh yang bersangkutan tadi. Jadi itu juga jawaban yang disampaikan oleh murid kita, anak kita tentang satu pertanyaan yang kita berikan, itu bisa menjadi sebuah indikator yang bisa kita pakai untuk mengukur di level itulah pemahaman yang dia punya. Maka kita bisa memulainya dari situ. Itu metode yang ke-8. Yang ke-9,
dengan melakukan dialog interaktif. Jadi TikTok ya, tanya jawab, metode dialog interaktif. Jadi nggak boleh ikut baca. Jadi misalkan yang dilakukan oleh Rasul seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, bertanya, kalau menurut kalian, kalau ada misalnya ada sungai di depan rumah kalian, di mana setiap hari kalian itu mandi 5 kali di sana. Kira-kira ini kan ngajak berpikir. Badan orang itu masih ada kotoran enggak? 5 kali mandi di sungai. Sungai itu airnya kan pasti dipastikan mengalir gitu ya. Bukan air yang kotor, bukan air yang keruh, air yang bersih. Dan dia mandi 5 kali itu depan rumahnya, langsung mandi di situ. Maka para sahabat kemudian menjawab, wah enggak ada yang tersisa sedikit pun kotoran di situ ya Rasul. Baru kemudian beliau menyampaikan syariah. Demikianlah gambaran sholat yang 5 itu. Kayak begitulah kira-kira kalau membersihkan dosa-dosa dari hambanya yang melakukan sholat 5 waktu itu. Jadi ada tanya jawab. Apakah kamu tahu siapa yang dimaksud dengan orang yang rugi, orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu? Pernah kan ada yang begitu? Rasul bertanya begitu. Dan sahabat menjawab, orang yang rugi itu ya yang kalau dia itu berniaga terus bangkrut, nggak punya keuntungan, malah dia rugi. Itu rugi itu. Ternyata Rasul menceritakan apa jawaban yang nggak beliau sampaikan. Adalah rugi itu adalah kalau orang itu pada hari akhirat nanti dia itu membawa pahala semua amal-amal kebaikan yang macam-macam, ya pahala sholat, ya pahala zakat, ya pahala jihad, ya pahala apa saja kebaikan sedekah yang dilakukan. Tapi kemudian ternyata karena dia itu melakukan kejahatan dengan lisannya, ada orang yang tersakiti, dia belum sempat meminta maaf, belum taubatan nasuha untuk hal itu, sampai kemudian orang-orang yang merasa dirugikan itu kemudian meminta keadilan kepada Allah, akhirnya pahalanya itu diberikan kepada orang-orang yang meminta keadilan tadi, sampai pahalanya habis, ternyata masih ada lagi yang masih menuntut keadilan atas dirinya, sehingga kemudian dosa orang yang dirugikan itu ditimpakan kepadanya. Itulah orang yang rugi, orang yang bangkrut. Jadi ada tanya jawab, dialog interaktif. Yang ke-10, menggunakan metode atau pendekatan memberi reward and punishment. Dan ini memang diajarkan dua-duanya oleh Rasul. Contohnya adalah ketika ini hadis riwayat Ahmad. Rasul membuat barisan dengan Abdullah, Ubaidillah, dan ada beberapa dari keluarga pamannya yaitu Abbas. Lalu ini kayak bikin perlombaan gitu. Lalu beliau mengatakan, siapa yang lebih dulu padaku, dia akan mendapatkan demikian dan demikian. Nah, ini reward ya. Maka mereka pun berlomba-lomba untuk sampai pada punggung dan dada Nabi. Lantas Nabi mencium dan menepati janjinya kepada mereka. Apa yang disampaikan akan mendapat demikian dan demikian, reward itu pun harus ditepati. Demikian pula ketika Rasul misalkan menyampaikan wasiat kepada para suami agar bertakwa, takut kepada Allah terkait dengan istri mereka. Di situ beliau memperkenalkan adanya yang namanya punishment. Kalau istri-istri mereka itu melakukan nusyus, melakukan pembangkangan yang kemudian tidak bisa diluruskan dengan nasihat yang baik, ataupun kemudian diperkenalkan hukuman memisahkan tempat tidurnya. Kalau kemudian tidak juga bisa lurus kembali, diperkenalkan reward punishment yang lain, yaitu diperbolehkan memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jadi punishment and reward itu kedua-duanya diajarkan di dalam Islam, dipakai oleh Rasulullah ketika mengajarkan syariah. Hanya kita harus paham ketika ini pendekatannya kepada anak-anak itu adalah dari reward dulu sebelum punishment. Hal positif dulu sebelum hal negatif. Kita bicara surga dulu sebelum bicara neraka. Kita membangun dan memperkenalkan profil orang taat dulu sebelum bicara ada orang yang melakukan maksiat. Kita memperkenalkan surga sebelum neraka, itu ya. Jadi metode ini boleh dipakai, tapi harus ngerti bagaimana kemudian menempatkannya, memakainya. Yang ke-11, nah, bahkan ini kita Rasul pun mengajarkan ketika mengajarkan syariah itu boleh dalam bentuk nasihat yang itu ada canda atau ada humor di sana.
gitu. Jadi ketika misalkan ketika ada ibu-ibu tua yang dia kerjaannya itu membersihkan masjid, nyapu masjid itu ya. Ketika kemudian sang ibu tua ini bertanya, Rasul nanti di surga itu ada nggak nenek-nenek seperti saya begitu ya di surga itu? Saya bisa masuk surga nggak? Oh, nggak bisa Nek. Di surga itu udah ada orang tua. Kan dia sedih gitu ya. Ketika sudah sedih begitu kemudian disampaikan, ya iyalah nggak ada orang tua di dalam surga itu. Kenapa? Karena semua yang kemudian masuk ke dalam surga itu ada dalam posisi atau keadaan terbaik mereka. Jadi masa muda mereka. Yang cacat di situ itu kemudian menjadi sempurna kembali. Yang tua itu ya dia akan ada di situ dalam keadaan mudanya, keadaan paling optimalnya. Yang sakit di situ kemudian dalam keadaan sehatnya begitu. Jadi tidak ada orang tua. Itu seperti sebenarnya di situ ada godanya, ada guyonnya, tapi itu merupakan hal yang benar dan itu diajarkan oleh Rasul. Termasuk ketika ini ya di hadis riwayat Tirmidzi ini ada seorang laki-laki minta ikut bersama beliau. Kalau bahasa kita, wah gak iso saya naik anak unta gini. Kalau naik anak unta, berarti nggak bisa ya Rasul. Iya, tapi kan kemudian sebenarnya anak unta itu apakah dia itu maksudnya itu adalah kecil? Bukankah unta yang dewasa pun itu adalah anak dari ibunya unta gitu loh. Jadi ini contoh mempergunakan humor ya. Jadi yang dengan anak-anak itu juga yang lucu begitu ya, mengajarkan itu ya jangan kaku gitu ya. Ada di situ silakan Ibu melakukan sebuah improvisasi, hal yang sekiranya membuat mereka tertawa, mereka jadi ingat tentang apa yang pernah diajarkan oleh ibunya ketika mengajarkan sholat. Kita mungkin misalkan menirukan gerakan-gerakan yang nggak boleh, misalkan sambil lari-lari, gitu, sambil teriaknya kita ambil teriakan yang misalkan lucu, itu anak akan ingat, oh itu termasuk yang dilarang. Menggoda-goda, bermain-main yang sepertinya itu lucu, tapi itu terlarang begitu. Di dalam sholat itu harus khusyuk, nggak boleh melakukan begini, nggak boleh melakukan ini, lari-lari ke sana ke sini. Masa kemudian dia dorong-dorong ibunya, boleh apa enggak? Nah, seperti itu disampaikan, boleh dipakai. Yang berikutnya adalah mempraktekkan langsung apa yang diajarkan. Misalkan ketika Rasul mengajarkan tentang bagaimana cara berwudu. Ada yang bertanya, seorang laki-laki datang pada Rasul, wahai Rasul, bagaimana berwudu itu? Langsung Rasul minta bawakan air dalam sebuah bejana, lalu beliau langsung ngasih contoh, begini. Beliau basuh lengannya, bagaimana ketika membasuh wajahnya, membasuh lengannya, mengusap kepala, ini langsung dipraktekkan. Jadi di situ beliau mengajarkan syariat dengan menunjukkan, memberi contoh prakteknya. Kita ngajarkan sholat, ya langsung. Di sebelahnya, di depannya, kita praktek begini, namanya ruku yang tegak lurus itu, pandangan yang khusyuk ke tempat sujud itu, tangan yang bersedekap di dada itu seperti apa, itu langsung dipraktekkan. Anak kita menirukan, langsung kita koreksi kalau ada kesalahan di situ. Itu metode yang berikutnya. Lalu yang berikutnya, dengan gambar, mereka bisa untuk mengajarkan syariat. Contohnya adalah ketika Rasul pernah bersama para sahabat, itu beliau sedang mau memahamkan para sahabat tentang lurusnya jalan Islam yang para sahabat itu harus ikuti. Nah itu beliau membuat gambar, garis, lurus, ini adalah jalan Allah. Lalu kemudian beliau membuat garis lagi di kanan dan di kirinya, miring. Yang ini, yang bukan garis yang lurus tadi, ini adalah garis-garis setan. Maka kemudian beliau menjelaskan yang dimaksud dengan garis yang di tengah yang lurus itu apa? Inilah jalan ya. Wa an hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku. Jalan yang aku perintahkan kalian itu fattabi'uhu. Kalian ikuti. Wala tattabi'u subula. Dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang tak gambar di samping-sampingnya ini jangan kamu ikuti. Nah, itu semakin membuat jelas ya. Pakai gambar.
Ibu-ibu juga bisa menerangkan tentang syariah itu dengan gambar. Mau menerangkan tentang syariah zakat, misalkan. Mau menggambarkan tentang gandum, sok, mau pakai praktek bisa, pakai digambarkan bisa, gitu. Yang dimaksud dengan ukuran apa namanya, yang gandum itu yang kayak gimana sih? Gambarnya kita gambarkan, atau kemudian kalau sekarang mungkin bisa nyari googling gambarnya ya, gitu ya. Itu dengan metode gambar. Yang berikutnya bergaul, akrab, dekat. Salah satu metode yang efektif dalam pembelajaran adalah kita memang ada talqian fikrian ya, kita dalam satu forum kita berbaur. Kita tidak ada apa namanya, tidak ada jaim gitu ya. Jaim dalam arti akhirnya itu guru itu kaku, ragu gitu ya. Tidak bisa menyelami dunia anaknya, muridnya, sehingga kemudian dia tidak bisa mengerti apa yang sebenarnya memudahkan mereka untuk paham, apa yang menyenangkan untuk mereka supaya mereka itu antusias dengan pelajaran itu. Kalau kemudian tidak dekat itu tidak bisa, maka bergaullah, akrablah, dekatlah dengan anak-anak kita. Nah, itu beberapa prinsip, metode dan juga usul bagaimana mengajarkan syariah. Yang harus kemudian beberapa 3 kira-kira yang harus diperhatikan untuk jadi catatan adalah yang pertama, meskipun syariah itu adalah kebaikan, kebenaran, tapi jangan terlalu sering atau berlebihan ketika mengajarkannya. Terlalu sering intensitasnya, frekuensinya, atau terlalu lama durasinya. Itu juga khawatir itu akan membuat murid itu menjadi bosan atau jenuh. Maka perkirakan waktunya, durasinya, frekuensinya itu yang pas kira-kira. Seperti apa? Ini adalah ketika apa namanya, dalam sebuah hadis yang disampaikan di dalam Bukhari Muslim itu Ibnu Mas'ud itu memberi nasihat di kalangan para sahabat itu setiap Kamis. Lalu ada yang usul gitu ya. Mungkin karena merasa saking senangnya gitu. Gimana kalau setiap hari? Maka Ibnu Mas'ud kemudian menjawab, apa yang membuat beliau itu tidak melakukannya, tidak melakukan setiap hari adalah khawatir membuat kalian, murid-murid yang diajar itu jadi bosan. Karena Rasul pun begitu ketika mengajari terhadap kami. Beliau pun dulu khawatir akan timbul kejenuhan dalam diri kami. Jadi nggak boleh. Jadi nuturi itu bagus, tapi jangan kebanyakan gitu loh, jangan kebanyakan. Diulang-ulang itu ya betul, pengulangan itu memang untuk menancapkan pemahaman, tapi ya jangan berlebihan sampai membuat anak itu sampai sudah sampai pada level bosan dengar itu, sudah bahkan hafal, apalagi tidak ada kreativitas dalam bahasa yang digunakan, wancet itu saja gitu. Itu. Kemudian yang kedua, ajarkan sesuai kemampuan. Syariah itu diperintahkan untuk ditaati itu adalah sesuai dengan apa yang diajarkan saja. Jangan hulu, jangan berlebih-lebihan. Jangan dibikin-bikin sendiri, ditambah-tambahin, kan saya mampu gitu ya. Saya puasa terus gak pakai berbuka. Saya akan sholat malam terus gak pakai tidur. Saya gak akan menikah. Itu malah salah. Rasul mengajarkan bahwa beliau bersumpah, demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut pada Allah dan paling takwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku puasa dan aku berbuka. Aku sholat malam, tapi aku juga tidur. Aku juga menikah. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau ada yang tidak suka pada sunnahku, berarti dia tidak masuk golongan. Jadi mengajarkan sesuai kemampuan. Dan yang berikutnya tidak boleh dipaksa. Di luar kemampuan itu tidak boleh dipaksa. Karena ketaatan, ketakwaan itu pun mastata'tum yang diperintahkan itu. Begitu. Jadi ada dulu itu pada masa Rasul itu ketika turun perintah haji, beliau menyampaikan, berhajilah. Lalu ada yang bertanya, setiap tahun tahu wahai Rasul hajinya itu? Beliau tidak jawab. Nanya lagi, setiap tahun sampai 3 kali baru kemudian beliau menjawab. Kalau aku bilang, ya setiap tahun pasti kamu tidak akan sanggup. Maka kemudian beliau mengatakan, tinggalkanlah aku pada apa yang aku tinggalkan pada kamu.
Maksudnya itu beliau ngomong apa, berhaji sudah itu saja sudah. Nggak usah pakai mau perjelas, mau kejar dengan bertanya yang itu kemudian malah akan membuatmu berat. Gitu. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kamu adalah mereka terlalu banyak bertanya dan karena mempertentangkan mereka kepada para nabi mereka. Jadi jika aku memerintahkan sesuatu sudah kerjakan semampumu. Jika aku melarang tinggalkan. Nggak usah kebanyakan nanya sampai kayak Bani Israel gitu ya. Suruh nyari sapi betina. Sapi betina yang kayak gimana? Umurnya gimana? Dijawab tidak tua, tidak terlalu kecil, tidak terlalu muda. Warnanya kuning tua, tidak ada cacat. Masih nggak jelas. Sapinya itu tidak pernah dipakai untuk mengairi sawah, tidak pernah dipakai untuk membajak sawah. Akhirnya tambah susah mereka carinya. Bani Israilnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Jadi kita bisa melihat bahwa betul-betul Rasulullah itu memiliki metode pengajaran terhadap syariah ini luar biasa macam-macamnya. Yang kita bisa teladani, bisa kita pilih, bisa juga kita ambil mana yang paling tepat untuk situasi yang paling tepat. Objeknya sesuai dengan objeknya, sesuai dengan sikonnya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan waktunya. Mungkin itu Bu Aini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf pada hal kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu semua kita dapat inspirasi yang cukup mengingatkan kita semua. Mudah-mudahan nggak terlambat ya ibu-ibu. Meskipun terlambat tadi dikatakan bahwa sebuah kesalahan itu seorang yang baik tentu bukan orang yang nggak salah sama sekali, tetapi ketika menyadari kesalahannya dia segera untuk kembali memperbaiki kesalahan itu. Dan apabila kalau hari ini mungkin kita belum sepenuhnya mengajarkan syariat kepada anak-anak, maka hari ini adalah saat yang tepat untuk memulianya lagi. Baik dok, sudah ada masuk pertanyaan di WA saya, di privat saya ini. Saya bacakan dok dari Bunda Muhaimina. Bagaimana dengan anak yang tidak mendapatkan ilmu syariat Islam dari orang tuanya, tapi justru mendapatkannya dari luar, di mana kehidupan orang tuanya masih di luar dari syariat Islam, dan bagaimana menyampaikan pada orang tua bahwa inilah Islam yang benar, dan bagaimana pertanggungjawaban orang tua yang tidak mengajarkan syariat Islam yang kafah pada anaknya sampai akhir hidup. Seperti itu, Ustazah, monggo dijawab dari Bunda Muhaimina. Jadi kalau yang kemarin sudah kita bahas bahwa prinsip pendidikan dalam Islam, kalau dari sisi pelaku itu berbasis orang tua, artinya penanggung jawab utama pendidikan itu adalah memang orang tua. Tapi tidak berarti guru dari sang anak itu hanya orang tua. Tidak. Apalagi kemudian kalau kita bicara ingin membentuk profil tertentu yang jauh lebih bagus, lebih hebat dari orang tuanya, tentu kita mempertemukan dia dengan guru-guru yang jauh lebih hebat, jauh lebih bagus dari kita, orang tuanya. Dan itu diperbolehkan. Tetapi harus dipahami, semuanya guru yang kita hadirkan, sekolah yang kemudian kita pilih, lingkungan yang kemudian kita perkenalkan kepada anak untuk menjadi tempat belajarnya, itu semua dalam desain yang ditetapkan oleh orang tua sebagai penanggung jawabnya. Jadi dia harus ngerti. Nah, kalau kemudian anak itu akhirnya mengerti syariah ini dari orang lain, bukan orang tuanya, bagaimana? Kalau dari sisi anak, tidak apa-apa. Dia akhirnya tetap bisa melaksanakan kewajiban mengetahui syariah dan terikat kepada syariah, meskipun dengan cara mencari tahu di luar dari orang tuanya, dia mencari guru sendiri, itu tercatat sebagai kebaikan bagi dia. Akan tetapi bagi orang tuanya, maka itu akan menjadi sebuah pertanggungjawaban tersendiri. Kalau misalkan karena ketidaktahuannya, maka ketidaktahuannya itu yang akan dihisap oleh Allah. Ketika orang tua lain itu sudah tahu, kenapa kok kalian tidak tahu? Ketika orang tua yang lain itu bisa mengajarkan anaknya begini-begini, kok kamu tidak bisa? Maka
maknanya adalah orang tua harus segera melakukan aktivitas memperbaiki situasi itu. Dia harus taubat dari kesalahan itu. Dia tidak boleh meneruskan ketidaktahuannya. Anaknya sudah kandung tahu dari orang lain itu tidak apa-apa. Bagi anak itu tidak apa-apa. Tapi bagi orang tua, agar kemudian dosa tersebut itu terhapus, maka kan dia harus taubat. Tidak boleh kemudian dia tetap berada dalam ketidaktahuannya tentang syariah ini. Padahal dia harus terikat pada syariah. Dia harus memahamkan anaknya kepada syariah. Maka dia harus segera mengejar untuk menjadi orang yang menuntut ilmu terhadap syariah tadi. Dia harus mengalokasikan waktu dengan serius, dengan rutin, begitu ya. Tahapan-tahapannya dia ikuti begitu sesuai dengan prinsip-prinsip tadi untuk mempelajari syariah ini. Itu. Dan seharusnya sebenarnya ya Allah itu sudah menyediakan anak-anak kita itu sebenarnya menjadi sebuah ladang pahala dan kebaikan itu memang pertama itu ya untuk orang tuanya. Kan sebelum orang-orang lain, guru-guru lain itu sempat melakukan intervensi kepada anak kita, itu kan kita sendiri yang paling punya kemampuan dan punya kesempatan untuk melakukan intervensi pada anak-anak kita. Makanya kan kemudian dikatakan di hadis itu yang akan membentuk warnanya itu mau merubah anak itu dari fitrahnya, kemudian berubah jadi Yahudi, Majusi atau Nasrani itu orang tuanya. Karena kita yang memang punya kemampuan itu. Maka kalau sampai kemudian anak itu mengenal Islam bukan dari kita, mengenal sholat bukan dari kita, mengenal syahadat bukan dari kita, berakidah Islam bukan dari kita, akhirnya menjadi orang soleh bukan dari kita, itu kita eman sebenarnya sebagai orang tua, eman. Kalau kemudian kita itu berpisah gitu ya, berpisah kemudian kita melakukan reuni itu kan biasanya kan mempertemukan kembali orang-orang yang mungkin karena pernah satu alma mater sekolah yang mungkin 6 tahunan, 3 tahunan, kuliah 4 tahunan ya. Atau kemudian mempertemukan orang-orang yang dulu pernah satu pendidikan, pelatihan kah atau aktivitas-aktivitas yang sifatnya insidental. Kita kemudian berharap bisa reuni karena ada kesamaan itu tadi, maka kita itu sebenarnya juga mengharapkan reuni dengan anak-anak kita dan keluarga besar kita. Kelak. Sekalipun hari ini kita itu terpisah, mungkin terpisah sementara ada yang kuliah ke luar negeri, kuliah keluar kota, atau kemudian ada yang meninggal lebih dulu begitu ya. Terpisah. Terpisahnya ini masih sementara. Tapi kalau kemudian perpisahan ini tidak dipertemukan kembali ke surganya, maka itu akan menjadi perpisahan abadi. Karena maknanya berarti kita satu pihak masuk surga, yang lain masuk neraka. Maka itu adalah perpisahan yang abadi dan selamanya dan yang hakiki. Kita tuh tidak ingin begitu. Nah, kita kan ingin reuni kembali dengan anak-anak kita. Nah, kalau kemudian kita menginginkan untuk reuni dengan anak-anak kita di surganya, maka apa yang mengantarkan mereka masuk surga dan kita masuk surga? Oh, amal solih kita, keridhaan Allah karena ketaatan yang kita lakukan. Dari siapa anak kita itu tahu dan mengenal bagaimana dia itu kok merasa harus taat kepada Allah sehingga Allah itu ridho padanya. Maka tentu kita berharap seharusnya dari kita sehingga kita nanti itu punya cantolan gitu, punya tali yang akan membuat kita dipertemukan oleh Allah dengan anak kita. Karena ternyata amal soleh yang dilakukan oleh anak kita itu kita yang ngajari. Dia bisa sholat, Al-Fatihahnya itu saya yang ngajari, doa-doanya itu saya yang ngajari. Dia bisa baca Quran itu saya yang mengenalkan huruf-hurufnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi reuni karena dia memang punya cantolan dengan kita. Begitu Ibu. Begitu Bu Aini? Ya Dok. Begitu ya Ibu Muhaiminah, semoga terjawab. Baik, sebelum kita akhiri dan nanti ada penawaran menarik dari Ustazah terkait dengan kelanjutan dari kajian kita Mustang ini, ada satu pertanyaan juga yang cukup banyak dialami ya sama ibu-ibu dari Ibu Khalisatul Muawanah. Apa yang harus dilakukan seorang ibu ketika anaknya itu tidak nurut sama ibunya padahal ibu nyuruh baik? Begitu Dok. 2 menit Dok. Ini di pertemuan kemarin itu saya sempat bahas dalam bentuk satu slide. Kok sampai anak itu tidak nurut sama ibunya? Itu berarti ibunya kalah pengaruhnya dari hal-hal lain. Anak itu nurut dengan temannya, gak dibolo sama temannya loh, dia lebih takut daripada gak dibolo ibunya.
diperintah temannya untuk minta uang untuk beliin begini, dia berangkat tapi diperintah ibunya nggak nurut. Berarti ada yang salah pada profil ibunya. Kenapa dia tidak menjadi orang tua atau ibu yang berpengaruh? Paling besar pengaruhnya pada anak. Tidak kalah dengan gadget, tidak kalah dengan teman, tidak kalah dengan gurunya yang lain. Seharusnya seperti itu. Nah, itu hanya bisa kalau kemudian memang kita memang memiliki profil ibu yang kuat dan berpengaruh. Kemarin saya bahas satu, pada umumnya seseorang itu akan mengikuti orang yang dianggap lebih dari dirinya. Lebih kuat, lebih cerdas, lebih pintar, lebih matang, lebih tahu segalanya, itu yang akan dia ikuti. Maka bangunlah profil itu. Kalau kita ingin anak itu taat, solih, maka kita harus lebih solih. Kita ingin anak itu rajin sholat, rajin ngaji, berarti ibunya harus lebih rajin sholatnya, lebih kelihatan rajin ngajinya. Kita ingin anak itu jadi anak yang rajin berilmu, ya. Kita terlihat oleh sang anak bahwa kita itu orang tua yang memang rajin mengupgrade diri untuk ngaji. Ya baca buku, yang dengarkan kajian, memang orang tua saya ini teladan dalam hal begitu, gitu. Jadi sehingga kemudian ketika ada pertanyaan apapun, saya nanya ke beliau, dia tahu jawabannya. Maka dia pasti akan menjadikan orang tuanya itu rujukan, melebihi temannya yang nggak tahu apa-apa. Kadang-kadang kan dia dapat informasi, kalau kata temanku tuh begini, Mi. Dia nggak tahu, dia nggak pernah umroh, dia nggak pernah lihat Masjidil Haram. Kalau itu yang dia lihat itu mungkin begini-begini. Ya, kita bisa bilang kayak begitu, membuat pengaruh temannya tadi kita minimalisir, karena dia memang informasinya kalah dengan yang kita punya, begitu, misalkan begitu. Dia menceritakan bahwa kendaraan yang paling banter itu adalah begini kalau kata temanku itu. Dia belum pernah tahu yang namanya kereta api Shinkansen, dia nggak pernah membaca. Dikiranya yang namanya kereta Susi itu yang paling banter, padahal itu kita bisa bicara begitu karena kita lebih tahu. Nah, nanti anak itu kan akan, ibu saya lebih hebat. Dia akan menjadikan ibunya profil yang untuk diikuti. Terus yang berikutnya, yang kemarin, yang kedua adalah dari sisi orang itu akan lebih nurut, gitu ya, lebih merasa punya hutang itu kepada orang yang memiliki memberikan jasa paling banyak kepada dirinya. Gitu. Nah, ketika anak itu banyak menghadapi persoalan-persoalan, ketika dia dibully, dia nangis, dia ketemu pulang ke rumah yang ngeneng-ngeneng ya ibunya, yang kemudian memberikan penjelasan tentang ketidaktepatan temannya, dia harusnya bagaimana bersikap, menguatkannya, itu ibunya, gitu ya. Dia patah hati, dia sedih, dia kecewa, pokoknya ketika dia dapat masalah, ibunya yang atau orang tuanya yang kemudian hadir untuk menjadi jawaban dan menenangkan dia dan seterusnya, ada jasa yang ada di situ terbangun, maka itu pun akan menjadi parenting atau pengasuhan itu sebenarnya mengukir pengalaman, mengukir riwayat kebersamaan, gitu. Kalau kemudian anak kita itu mencoba mengingat-ingat kebersamaannya dengan kita itu terus tidak ada memori kebaikan yang teringat atau jasa yang teringat, ya memang dia susah. Kalau pada pertemuan yang kemarin saya ceritakan contohnya adalah seorang anak yang dia dengan si mboknya itu sangat takzim, sangat sayang, sangat peduli, dengan ibunya tidak, sehingga sang ibu itu sampai kemudian datang ke psikiater. Dan ketika ditanya, ya bagaimana saya mau lebih merasa dekat dengan ibu saya ketika saya mencoba mengingat masa kecil ketika dia sakit, yang dia ingat yang sedih, yang nungguin di sebelah kasurnya, yang ngompres, yang nungguin nggak tidur, yang ngasih minum obat, itu ya mbok itu. Ketika misalkan dia itu main lalu dia nangis karena disakiti temannya, yang ngeneng-ngeneng ya si mboknya itu. Yang kemudian sampai mau menikah itu kemudian yang memberi nasihat-nasihat persiapan pernikahan ya si mboknya itu. Dia sampaikan begitu. Sementara ibunya dia coba ingat-ingat itu dia enggak ingat gitu. Ini bukan untuk membenarkan berarti anak itu kayak gitu tuh wajar ya, boleh ya. Bagi dia tetap dia wajib melakukan birrul walidain pada ibunya. Tetapi kita ambil pelajaran bahwa sangatlah wajar kalau kemudian seseorang itu akan merasa lebih mudah untuk taat nurut kepada orang yang dirasa paling banyak berjasa kepada dirinya. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah dari sisi memperbaiki
kalau kemudian kita itu ingin orang lain itu berbuat baik kepada kita, maka kita harus pertama kali itu memperbaiki diri kita sendiri dulu. Nah, mungkin anak kita melihat kok dia nggak berbuat baik pada saya, karena beliau anak-anak itu melihat kita sendiri itu tidak berusaha memperbaiki diri. Nah, yang lain lagi itu yang 3 itu adalah yang kemarin saya sampaikan. Yang lain lagi contoh tuntunan Islam untuk membuat kalimat kita itu menjadi kalimat yang lisan yang berat itu adalah supaya menjadi qaulan tsaqila adalah salat malam. Ibu-ibu, orang tua, bapak, orang tua ya, yang melakukan salat malam rutin, dia dijanjikan oleh Allah di antaranya adalah kalimat itu akan menjadi kalimat yang berat. Jadi kalau dia itu menyampaikan satu nasihat itu akan terasa beratnya, terasa bobotnya, terasa membuat dia pengaruhnya begitu. Dan yang lain lagi adalah keteladanan. Jadi kalau kemudian kita ingin kalimat kita itu terasa pengaruhnya, ya memang kita menjadi pelaku pertama dari apa yang kita katakan. Itu Bu Aini untuk pertanyaannya Bu Kholisa. Ya, Dok. Ya, sambung ya. Begitu Ibu Khalisa, mudah-mudahan terjawab bahwa memang kita harus menjadi sahabat benar gitu ya buat anak-anak kita sehidup semati ini ya. Ya, ada satu pertanyaan sebenarnya, Dok. Cukup nggak waktunya? Nggak apa-apa, masih sampai 15 menit. Masuk di privately saya dari Bunda Hana Elisha. Ustazah, bagaimana mengajarkan syariat kepada anak yang berbeda usia agar tidak ada kecemburuan si kakak kepada adiknya? Oh, berbeda usia ya memang berbeda harus berbeda. Berapa nih ya? Iya, berbeda usia ya berbeda pendekatan. Kan salah satu prinsip pendidikan dalam Islam berbasis usia. Berbasis usia itu terutama kalau yang diajarkan itu sebelum mereka mumayyiz, kemampuan berpikirnya itu berbeda dengan yang sudah mumayyiz. Mumayyiz berbeda lagi dengan yang sudah akil. Maka pendekatannya juga berbeda gitu. Yang sudah akil balik, yang sudah mukallaf, mendidiknya dengan yang belum mukallaf juga berbeda. Nah, bagaimana caranya? Ya detailnya ya sesuai dengan kasusnya, umur berapa dan umur berapa kan begitu. Lalu apa yang diajarkan gitu. Nah, ini sekalian nyambung saya. Memang tidak bisa ibu-ibu kita itu menguasai Islam sebagai jalan hidup dan solusi atas segala persoalan kita kalau kemudian ngaji kita itu sifatnya hanya spot-spot gitu ya, topik-topik yang sifatnya terputus-putus begitu, insidental, kadang kita ikut kadang enggak gitu, itu enggak bisa. Harus memang kemudian ngaji itu yang intensif, dibangunkan kerangkanya dari bangunan yang paling mendasar, lalu step berikutnya atasnya, lalu atasnya, lalu atasnya. Diamati mulai dari pemberian informasi, lalu diikuti pengaruhnya, sudah diamalkan atau belum oleh gurunya. Dan itu tidak mungkin saya lakukan di kajian Muslimah Tangguh. Karena itu saya ingin menawarkan kepada ibu-ibu yang mau saja, gitu ya. Di dalam kajian Muslimah Tangguh itu sebenarnya isinya itu tidak hanya saya, ya. Sementara waktu ini karena masih rintisan itu memang yang muncul sebagai pengasuhnya memang baru saya. Nanti ke depan mungkin akan berganti-ganti ustazahnya. Jadi di dalam kajian Muslimah Tangguh itu ya ada ustazah-ustazah yang lain. Nah, saya menawarkan kepada ibu-ibu yang berkenan, yang benar-benar niat untuk mau mengaji intensif, mengenal Islam, dibimbing dengan guru dengan lebih intensif, kelompoknya itu jumlahnya sedikit ya. Kalau saya kan tidak memantau ibu-ibu secara intensif ya. Saya cuma menyiapkan materi dan menyampaikan, menjawab semua pertanyaan yang ada, tapi tidak mengikuti apakah kemudian ibu-ibu benar-benar paham, ikuti pada amal, diarahkan, itu enggak. Nah, yang saya tawarkan itu adalah ibu-ibu ngaji dalam kelompok-kelompok kecil yang dibimbing oleh satu guru tersendiri yang sifatnya intensif. Materinya berjenjang dari dasar sampai kemudian bangunan-bangunan di atasnya. Dipastikan belajar itu lil amal, berarti ada guru itu talakian fikrian ya. Dia menyampaikan, dipastikan paham, dipastikan mempengaruhi amal itu oleh gurunya. Jadi ada mutaba'ah, ada pertemuan atau mengikuti kabar ibu-ibu yang lain di luar majelis forum seperti ini. Kalau kemudian ibu-ibu berkenan, nanti akan saya buatkan form pengumumannya begitu di grup, plus nanti link untuk yang berkenan silakan ngeklik mengisi data di situ, nanti akan dilakukan pembagian. Iya. Dengan ustazah-ustazah yang lain ya, dibantu oleh Bu Aini nanti insya Allah. Seperti itu Bu. Iya.
Dan tentunya kalau untuk kondisi saat ini kajian intensifnya itu masih dilangsungkan secara daring ya Dok ya. Masih online ya? Dimanapun ibu-ibu berada, asalkan ibu-ibu siap waktu dan tentu adalah kuota ini yang penting ya Dok. Iya, Insya betul. Allah kajian intensif bisa berjalan. Karena mungkin kalau Muslimah Tangguh seperti hari ini, topiknya adalah tematik ya, Tematik, apa yang ya. kita sukai, apa yang lagi trending begitu ya. Ya, Jadi insya Allah nanti lebih menarik untuk mengkaji intensif dan membentuk perilaku yang benar-benar kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya Dok? Insya Allah seperti itu Bu Eni. Oke, nanti insya Allah kita umumkan ya Bu Eni di grup. Ya. Baik ibu-ibu sekalian, apa yang disampaikan Ustazah Dr. Faiza, nanti insya Allah akan kita sampaikan lebih jelas lagi di grup, teknisnya seperti apa, penawaran seperti apa, terus gambaran sehingga kita mengkaji Islam Kafa itu seperti apa, nanti kita tindak lanjuti di grup. Masih harus tetap di grup ibu-ibu, sabar menunggu dan tetap ikuti kajian Muslimah Tangguh setiap Jumat sore. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Dr. Faiza yang sudah memberikan waktu dan ilmunya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelimpahan, kemudahan, keberkahan ilmu dan rezeki kepada Ustazah dan kepada ibu-ibu semua. Saya berdoa semoga tetap istiqomah, sehat selalu semuanya dan mudah-mudahan kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Baik, mari kita tutup forum kita dengan bacaan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik ibu-ibu, tetap stay tune di Muslimah Tangguh, sahabat Konita, sahabat kuat dalam taat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.